Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Titus 1 ayat 15 yang berbunyi, bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara mereka najis. Tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah orang suci adalah orang yang baik akal maupun suara hatinya suci. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada pribadi Timotius, teman seperjalanan Rasul Paulus ketika mereka bersama-sama untuk memberitakan Injil mengunjungi Pulau Kreta, dan Paulus meninggalkan Titus untuk melayani jemaat atau umat Kristen yang ada di Pulau Kreta itu. Melalui suratnya, Rasul Paulus membimbing hidup kerohanian dan iman percaya Titus agar dia kuat di dalam melawan pengaruh yang kuat pula dari kekafiran dan tetap setia untuk melayani gereja-gereja yang ada di Pulau Kreta. Melalui renungan tentang firman Tuhan hari ini, sebagaimana sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, baik kepada pribadi Titus dan juga jemaat atau umat Kristen yang ada di Pulau Kreta itu, maupun juga kepada pribadi atau keluarga kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa sekarang ini adalah tentang adanya dua hal yang selalu bisa menentukan aktivitas kehidupan kita umat manusia, yaitu ratio atau akal kita dan juga suara hati kita. Oleh sebab itu, perlu diingatkan kepada kita dan waspadalah terhadap adanya kenyataan bahwa seringkali kita umat manusia ini melakukan aktivitas tentang segala sesuatu yang lebih banyak didominasi oleh pengaruh terbatas pada akal pikirannya saja, sehingga suara hatinya tidak didengarkan, walaupun Roh Kuduslah yang sesungguhnya menyuarakan kehendaknya. Ada kata-kata bijak penuh hikmat yang menyatakan bahwa kejahatan itu dapat terjadi karena faktor atau niat dan kesempatan. Sehingga jika suatu kejahatan dapat terjadi tanpa adanya niat yang direncanakan sebelumnya, dua hal yang mempengaruhi hidup dan aktivitas kehidupan manusia itu dapat dan bisa jadi penentu hidup kita umat manusia itu sendiri. Jika suara hati dan juga rasio atau akal kita adalah suci karena beriman percaya kepada Kristus, maka segala sesuatu dalam hidup kita bisa menjadi suci. Sedangkan bagi orang yang akal dan suara hatinya najis, menyebabkan segala sesuatu dalam hidup kita menjadi najis atau kotor karena dosa pula. Dua hal yang menentukan hidup umat manusia ini adalah hal yang menjadi penentu kuat atau lemahnya hidup pribadi seseorang, suci atau najis. Hidup kita seseorang yang memang mau hidup sesuai dengan kehendak pencipta dan pemelihara kita, apakah didasari karena iman dan percaya kita kepadanya atau tidak. Mari kita ingat akan posisi diri kita sebagai bait atau rumah Allah seperti yang dituliskan pada 1 Korintus 3 ayat 16. Firman Tuhan ini memang mempertanyakan kepada diri kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Oleh sebab itu, maka mari tetaplah beriman percaya hanya kepada Kristus, milikilah hati dan rasio atau akal yang beriman percaya hanya kepada Kristus saja,
yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan itu hanya Dia yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita memiliki kekuatan untuk dapat hidup suci. Ingatlah juga pada firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 23 ini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Marilah kita waspadai bahwa kejahatan itu selalu terjadi bukanlah karena adanya niat yang direncanakan sebelumnya, akan tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, marilah kita jalankan aktivitas hidup kita sebagai orang suci, di mana baik rasio atau akal pikiran dan suara hati kita senadan dan seirama, karena Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk hidup hanya berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, sehingga kami dapat dan mampu menunjukkan bahwa kami dapat hidup suci karena pertolongan Roh Kudus. Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit, menderita oleh karena gangguan sakit penyakit apapun juga itu, termasuk khususnya karena gangguan pandemi COVID-19. Tuhan, pakailah para medis, dokter maupun obat yang digunakan melalui perawatan kepada mereka untuk memungkinkan mujizat kesembuhan yang daripadamu boleh terjadi atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.